Pada kesempatan kali ini aku akan membantu tugas kamu ya, yang membahas mengenai observasi. Kali ini berbeda sih, tapi tetap pada ranah yang sama, yaitu presentasi ya. Kak, mau tanya nih, saya kan dapat tugas observasi dan wawancara. Pembagian tugas di lapangan dan saat presentasi gimana ya Kak? Tugas observasi, satu kelompok 6 orang. Kira-kira pembagian tugasnya gimana ya? Ini ada dua sih yang harus kita bagi. Yang pertama pembagian tugas saat di lapangan, dan yang kedua pembagian tugas saat presentasi. Mari kita bahas soal observasi. Tapi sebelum masuk ke videonya, kamu yang belum subscribe dari bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu biar kita sama-sama belajar. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, observasi ini apa sih Kak? Biasanya ketika kita di SMP atau di SMA, maka dalam pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai observasi. Observasi ini sama dengan pengamatan. Jadi ketika kita diberi tugas observasi, di mana yang harus kita lakukan adalah mengamati apa yang harus diamati. Ini adalah proses kita melakukan penelitian sebenarnya. Jadi kita bisa belajar meneliti dengan cara observasi, yaitu melakukan pengamatan turun ke lapangan. Nah, gimana nih pembagian tugasnya kalau kita observasi? Cuma kamu nggak kasih tahu ini observasinya tentang apa. Tapi aku punya pengalaman waktu di MSen dulu, waktu di zaman sekolah, waktu ada tugas observasi tentang observasi dan mewawancarai polisi. Nah, gimana sih caranya pada saat itu? Cara yang aku lakukan pada observasi dulu waktu di sekolah, pembagian yang pertama itu observasi dan wawancara, di mana kita sebagai kelompok terjun langsung untuk mengamati sesuatu yang harus diamati, yaitu mencari informasi dari hal tersebut. Nah, kita turun langsung ke lapangan karena kita ada 6 orang. Gimana nih cara pembagian tugasnya Kak? Cara pembagian tugasnya adalah karena kita modelnya observasi atau wawancara, di mana kita harus ada laporan ketika kita mengobservasi, maka kita harus ada juru foto dan juru video, harus ada. Mereka adalah orang yang mendokumentasikan segala hal yang kita lakukan pada saat observasi dimulai. Jadi ketika observasi dimulai, ketika kita turun langsung ke lapangan, ada 2 orang yang mendokumentasikan pengamatan kita tersebut, yaitu juru foto dan juru video. Mereka yang mengambil gambar, mengambil segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Nah, selanjutnya 4 orang lagi kita jadikan sebagai pewawancara, di mana mereka lah yang mewawancarai orang-orang yang ada pada saat observasi. Contohnya aja kita mewawancarai seorang polisi ya, di mana kita bergantian untuk bertanya. Nah, nanti ketika pewawancara bertanya kepada polisi terkait dengan pertanyaan yang telah kita persiapkan sebelumnya, maka juru foto dan juru rekam atau juru video ini dia mengambil gambar. Mulai dari kita melakukan perjalanan itu udah di record. Nah, itu tugasnya si dokumentasi. Juru foto dan juru rekam yang bertanggung jawab atas dokumentasi yang ada. Si pewawancara bertanggung jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dan laporan-laporan pada saat wawancara dimulai. Nah, ketika kita udah dapat bagiannya nih, apa yang harus kita lakukan di lapangan Kak ketika observasi? Ini tips buat kamu yang akan melakukan observasi, apalagi observasi profesi ya. Observasi atau wawancarai polisi, tentara, pedagang, pengusaha, pembisnis. Maka ketika kamu mewawancarai mereka, tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan sehari-hari yang mudah dulu. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Yang pertama, tanyakan terlebih dahulu namanya, Bapak gimana kerjanya. Kasihlah pertanyaan yang rileks-rileks. Jangan pertanyaan yang langsung tinggi, jangan pertanyaan yang langsung sulit dijawab, dan jangan bertanya hal-hal yang harus difikirkan terlebih dahulu jawabannya. Untuk pertama kali, kasih pertanyaan-pertanyaan ringan. Permisi Bapak, kami dari SMP Negeri 2, hari ini kami akan melakukan wawancara dengan seorang polisi Bapak, dan kami tertarik untuk mewawancari Bapak. Apakah Bapak punya waktu luang untuk saya tanya-tanya nih sebentar? Apakah Bapak ada waktu? Nah, kamu bisa tanyakan dengan hal-hal seperti itu. Nah, setelah dia memperbolehkan, maka kamu tanya yang ringan-ringan aja dulu. Bapak namanya siapa? Bapak jabatannya apa? Bapak sehari-harinya di sini ya Pak, tugasnya ya Pak? Atau kamu bisa pancing, saya sering lihat nih Bapak tiap pagi di sini. Kira-kira berapa kali seminggu ya Bapak bertugas di jalan ini? Atau emang udah rute Bapak di sini? Nah, kamu bisa tanyakan seperti itu. Atau emang udah jadwalnya Bapak di sini? Nah, Bapak polisi apa sih Bapak? Nah, kamu bisa tanyakan seperti itu, ya. Baru nanti ke pertanyaan-pertanyaan pribadi. Kalau emang ada pertanyaannya dalam observasi kamu tersebut. Kamu sebagai dokumentasi, juru foto dan juru rekam, jangan lupa tuh di record
ya segala pertanyaan yang ada, kamu harus ada bukti bahwasanya hal itulah yang ditanyai oleh teman kamu sebagai si pewawancara. Dan kamu si tukang foto, kamu harus foto tuh polisi ketika menjawab pertanyaan, ketika teman kamu bertanya, dan fotoin juga polsek-polsek atau tempat-tempat sekitarnya, ada apa aja di sana. Nah, kamu harus foto. Kemarin waktu aku di MSen, waktu aku di SMP ya, itu aku wawancarai polisi, kita satu tim, dan itu kita wawancarai polisi di Tugu Binjai. Jujur sih polisinya asik sumpah. Dan tipsnya lagi nih, kamu jangan pernah grogi dan kamu jangan pernah kaku, jangan tegang, karena kalau kamu kasih pertanyaan yang kaku, maka polisinya nanti nggak rileks. Kalau polisinya nggak rileks, kita bakal susah untuk mendapatkan informasi, kita bakal susah untuk melakukan pengamatan terhadap polisi tersebut. Maka lakukanlah dengan rileks, nyaman, santai, enjoy, jangan tegang, jangan kaku. Itulah cara yang bisa kamu lakukan ya terhadap observasi ataupun pengamatan tersebut. Oke, setelah itu, setelah kalian melakukan observasi tersebut, kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan yang berkelanjutan, boleh tanyakan di komentar, nanti aku jawab ya. Nah, misalnya nih, nanti aku jawab juga dari Reels kalau misalnya tidak terjawab di video ini. Nah, selanjutnya nih, ketika kita sudah melakukan observasi, sudah ada laporan pengamatannya, sudah ada foto-fotonya, sudah ada videonya, jangan lupa untuk letakkan video atau rekaman tersebut di satu file, di satu folder atau di flash disk. Yang penting itu adalah barang bukti kalian melakukan observasi, turun langsung ke lapangan. Jujur ya, turun langsung ke lapangan itu bukan nggak capek, jadi jangan sampai file-file atau foto-foto atau video yang ada itu hilang begitu aja, karena kalian harus ngulang lagi ntar kalau misalnya data-data atau dokumen-dokumen kalian atau bukti-bukti kalian hilang. Foto-foto, video dijadiin satu file, masukkan ke flash disk, karena itulah yang bakal kita presentasikan dan itulah yang bakal kita tunjukkan ketika kita melakukan presentasi di depan kelas. Jadi pastikan untuk jaga filenya, oke? Jaga rekamannya, jaga foto-fotonya. Selanjutnya adalah laporannya nih. Terkait dengan observasi tersebut harus ada laporan. Laporannya dalam bentuk apa, Kak? Laporannya terserah kalian. Kalian di sekolah menggunakan apa? Kalau misalnya laporannya dalam bentuk makalah, maka kalian jadikanlah sebuah makalah. Tapi kalau laporannya laporan biasa aja dalam bentuk observasi, ya udah itu yang kalian siapin laporannya. Dan di dalam laporan tersebut nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian ajukan atau pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh si polisinya. Kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dijawab, maka itulah yang akan kalian bawa ketika kalian presentasi di depan kelas. Nah, bagaimana cara presentasinya, Kak? Setelah kita sudah selesai melakukan observasi, besoknya kita akan presentasi atau seminggu kemudian kita akan presentasi. Bagaimana cara presentasinya, Kak? Cara yang bisa kita lakukan adalah, karena kita 6 orang dalam satu kelompok, maka 4 orang yang jadi pewawancara tersebut kita jadikan sebagai pemateri, dan sisa 2 orang lagi sebagai si juru rekam dan juru foto. 2 orang ini kita jadikan sebagai satu moderator dan satu kita jadikan sebagai pembaca kesimpulan. Loh, Kak, satunya kok jadi pembaca kesimpulan, Kak? Nanti dia nggak ngerti dong, Kak. Pasti ngerti dong kalau kalian kerjanya bareng-bareng, karena kan walaupun dia juru rekam atau dia juru foto, pasti dia tetap tahu apa hal-hal yang kalian lakukan ketika observasi di lapangan. Jadi juru foto sama juru video, satu jadi pembaca kesimpulan dan satu jadi moderator. Terserah kalian, pilih aja. Misalnya juru rekam jadi pembaca kesimpulan, juru foto jadi moderator, nggak masalah, nggak apa-apa. Dan 4 orang yang jadi pewawancara tadi itu dijadikan sebagai pemateri. Nah, bagaimana sih, Kak, sistem presentasinya ketika berada di depan? Nah, ketika kalian presentasi keesokan harinya atau seminggu kemudian melakukan presentasi dalam kelas, kalian bawa tuh bahan-bahan kalian, makalah kalian bawa, laporan observasi kalian bawa, segala pertanyaan yang ada udah disiapkan ya, dengan jawaban-jawabannya lengkap dengan waktu, tanggal, dan fotonya jangan lupa untuk di print out atau kalian masukkan dalam bentuk PPT. Selanjutnya adalah videonya itu yang bakal kita tunjukkan, tapi ingat videonya yang udah diedit. Mungkin guru kalian minta yang 3-5 menit atau 3-10 menit ya, tergantung sama bagaimana sistem belajar di sekolahnya kalian, di kelasnya kalian. Bagaimana cara presentasinya? Seperti biasa, seorang moderator membuka presentasi, setelah itu dilanjutkan dengan pemateri. 4 pemateri yang menjelaskan mengenai bagaimana sistem presentasi di depan. 4 pemateri ini berbagi tugas. Pemateri pertama menjelaskan tentang sistem kerja, apa yang kalian lakukan di lapangan. Kalian gini, baiklah, saya sebagai pemateri pertama di sini akan menjelaskan bagaimana sistem kerja kami melakukan observasi di lapangan. Sebelumnya kami akan sampaikan kami melakukan observasi pada hari ini, namanya disebut ya, nama observasinya apa.
pengamatan apa atau penelitian apa. Misalnya mewawancari seorang polisi, tanggal 2 bulan 2 2022 misalnya. Hari, pukul atau jam. Nah, setelah itu tujuan, ada berapa orang polisinya, ada berapa subjeknya, objeknya di mana. Itu disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu terkait dengan laporan yang ada. Pemateri kedua menjelaskan terkait dengan wawancara yang telah dilakukan, pertanyaan apa aja yang dilontarkan sama polisi tersebut, dan beserta jawaban-jawaban dari polisi tersebut. Pasti banyak tuh kan pertanyaannya, mungkin ada 10 pertanyaan tapi yang terjawab hanya 8, atau ada 20 pertanyaan yang terjawab hanya 5, ya kita nggak tahu lah ya. Selanjutnya pemateri 3 dan 4 lanjutkan penjelasan dari pemateri 2 tadi. Kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaannya kan. Nah, itu bisa dipresentasikan dan tunjukkan foto kegiatan yang kami lakukan. Ini adalah observasi di hari pertama, ini observasi di hari kedua. Pemateri 3 menjelaskan tuh tentang data-data atau bukti yang ada. Dan pemateri 4 boleh menunjukkan, nah, ini adalah video yang telah kami edit bagaimana sistem kerja kami melakukan observasi di lapangan. Nah, kasih tunjuk sama mereka. Kasih tunjuk misalnya ada 10 menit, ya terserah kalau misalnya kalian banyak waktu, tunjukkan selama 10 menit. Tapi kalau misalnya cuma ada 3 menit juga nggak masalah, ditunjukkan sama mereka. Biar mereka tahu, ini loh observasi yang kami lakukan. Nah, begitulah pandangan yang bisa aku sampaikan nih sama kamu. Aku nggak bisa kasih drama di sini, tapi aku cuma bisa kasih pandangan. Semoga kamu mengerti yang mendengar ini ya, dan kamu bisa pahami apa yang aku sampaikan. Kalau kamu dengeri baik-baik, pasti kamu memahami kok apa yang aku sampaikan. Semoga aja kamu ngerti ya. Nah, setelah selesai semuanya, si juru foto tadi membacakan kesimpulan. Kesimpulan itu rangkuman yang telah kamu rangkum, mulai dari awal kalian melakukan observasi sampai kalian berdiri untuk melakukan presentasi. Tuh, kalian simpulkan, kamu simpulkanlah sebagai juru foto. Nah, ini dia nih pandangan yang bisa aku sampaikan terkait dengan observasi dan wawancara dengan cara turun langsung ke lapangan, mewawancarai orang yang berprofesi. Nah, gimana nih? Apakah kamu mengerti dan paham? Semoga kamu mengerti dan paham. Buat kamu yang akan melakukan presentasi dan buat kamu yang akan melakukan presentasi pada tugas observasi dan wawancaramu, semoga berjalan dengan baik. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu juga ya. Kalau gitu aku undur diri. Terima kasih yang udah tonton video ini. Thank you, so goodbye, stay positif. Jangan lupa follow Instagram aku Jian Isra. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.